Matahari menggantung garang di langit desa Sukatani, membakar tanah yang sudah retak-retak seperti kulit ular yang mengelupas. Bayu berdiri di tepi sawahnya, memandangi padi yang mulai menguning sebelum waktunya. Daunnya kering, batangnya lemas, dan butiran padinya tampak kosong. Hatinya mencelos. Ia tahu ini bukan sekadar karena kemarau panjang, tapi karena tanahnya sudah kehabisan tenaga. Tanpa pupuk, tanpa nutrisi, sawahnya tak akan bisa bertahan. Di kejauhan, ia melihat ayahnya, Pak Sarman, berjalan dengan langkah gontai. Wajah lelaki tua itu berkilat oleh keringat, sementara tangan kasarnya menggenggam selembar kertas, kupon pupuk bersubsidi yang seharusnya bisa mereka tukarkan hari ini. "Kita harus segera ke kios, Bayu," kata Pak Sarman dengan suara serak. "Kalau telat, kita bisa kehabisan." Dengan harapan yang masih tersisa, mereka bergegas menuju kios pupuk satu-satunya di desa. Namun, begitu tiba, dada Bayu terasa dihantam palu godam. Rak-rak kosong, hanya menyisakan karung-karung pupuk non-subsidi yang harganya melambung tinggi. Beberapa petani lain duduk di lantai tanah dengan wajah lesu, sementara pemilik kios, Pak Darto, hanya bisa menggeleng. "Maaf, pupuk subsidi sudah habis sejak kemarin. Stoknya sedikit, dan yang dapat hanya yang datang lebih awal." Pak Sarman tertegun, genggamannya pada kupon itu menguat. "Tapi kita punya jatah. Ini hak kita." Suaranya bergetar, antara marah dan putus asa. Bayu menatap pria tua itu dengan perasaan campur aduk. Ayahnya jarang sekali kehilangan kendali, tapi hari ini, ia melihat air mata menggenang di sudut mata lelaki yang selama ini menjadi pilar keluarganya. Pak Darto mengusap tengkuknya, jelas tak nyaman. "Aku juga cuma menjual apa yang dikirim dari atas. Katanya kuota tahun ini dikurangi," katanya lirih. Namun, bisik-bisik di antara para petani berkata lain, pupuk subsidi tak benar-benar hilang. Ada yang menimbunnya, menjualnya ke tengkulak dengan harga lebih tinggi. Bayu mengepalkan tangannya, sesuatu yang busuk sedang terjadi, dan para petani kecil seperti mereka selalu jadi korban. Bayu melihat seorang petani, Pak Tarman, mengeluarkan segepok uang dari sakunya, lalu berbicara pelan dengan Pak Darto. Tak lama kemudian, karung pupuk bersubsidi entah dari mana muncul di belakang kios. Hatinya bergejolak marah. Jadi ini permainan mereka. Bayu ingin berteriak, ingin melawan, tapi tatapan ayahnya menghentikannya. "Jangan cari masalah, nak," bisik Pak Sarman lirih. "Kita ini cuma petani kecil." Sepanjang perjalanan pulang, mereka tak banyak bicara. Bayu hanya mendengar suara langkah kaki mereka yang berat di tanah kering. Dalam hatinya, kemarahan bercampur dengan tekad. Ia tak ingin hanya pasrah seperti ini. Ia tahu ada sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang bisa mengubah nasib mereka. Di belakangnya, sawah-sawah di desa Sukatani terus meranggas, seolah-olah menjerit meminta tolong. Tapi kepada siapa? Malam itu, Bayu duduk termenung di depan rumahnya, menatap bulan yang menggantung pucat di langit. Angin berhembus lemah, membawa aroma tanah kering yang retak-retak. Di dalam rumah, ayahnya masih terdiam, memandangi kupon pupuk yang kini tak lagi berguna. Ibunya, Bu Siti, tak henti-henti mengelus punggung suaminya, mencoba meredakan kegelisahan yang menggumpal di dada mereka. Namun, tak ada kata yang bisa menghapus kenyataan bahwa sawah mereka, dan sawah para petani lainnya, sedang menuju kehancuran. Keesokan paginya, Bayu dan Pak Sarman tak menyerah begitu saja. Mereka mendengar kabar bahwa kios di desa sebelah masih memiliki stok pupuk. Dengan semangat yang tersisa, mereka berangkat pagi-pagi buta, berjalan kaki sejauh 5 km melewati jalanan berbatu. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti pertaruhan terakhir mereka untuk menyelamatkan hasil panen yang semakin sekarat. Namun, harapan mereka hancur begitu tiba di kios desa sebelah. Sama seperti sebelumnya, pupuk subsidi telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah pupuk non-subsidi dengan harga yang mencengangkan. 500.000 per karung, ujar pemilik kios dengan nada datar, seolah tak peduli bahwa jumlah itu sama saja dengan separuh pendapatan seorang petani dalam sebulan. Pak Sarman menarik napas dalam, matanya meredup. "Kami tak punya uang sebanyak itu," ucapnya lirih. Pemilik kios hanya mengangkat bahu, lalu menatap seorang pria berjaket kulit yang berdiri di sudut toko, seorang tengkulak. Pria itu tersenyum sinis, lalu berbisik kepada pemilik kios, dan dalam hitungan menit, karung-karung pupuk yang sebelumnya habis tiba-tiba muncul di belakang toko. Bayu mengepalkan tinjunya,
darahnya mendidih melihat permainan kotor ini. "Ayah, kita harus melaporkan ini," Bayu berbisik dengan nada marah. Tapi Pak Sarman menggeleng, wajahnya dipenuhi kelelahan. "Kemana, Nak? Ke kepala desa yang pura-pura tak tahu? Atau ke petugas yang mungkin sudah dibayar?" Suaranya penuh kepahitan. "Dunia ini tak adil bagi petani kecil seperti kita." Bayu ingin berteriak, ia ingin memukul sesuatu. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus membayar berkali lipat hanya untuk mendapatkan hak mereka sendiri. Tapi ketika ia menatap ayahnya yang tampak semakin tua dalam semalam, ia tahu bahwa kemarahan saja tak akan mengubah apapun. Mereka butuh rencana. Dengan langkah gontai, mereka pulang tanpa membawa apa-apa selain rasa kecewa yang semakin menumpuk. Di sepanjang jalan, Bayu melihat sawah-sawah lain yang mulai meranggas, para petani yang duduk di pematang dengan tatapan kosong. Mereka semua menghadapi masalah yang sama, tetapi tak ada yang berani melawan. Malam itu, Bayu terjaga lebih lama dari biasanya. Ia menatap keluar jendela, memikirkan sesuatu. Mungkin benar kata ayahnya, dunia ini tak adil bagi petani kecil. Tapi jika mereka hanya diam dan menerima, maka ketidakadilan itu akan terus terjadi. Dan Bayu tidak ingin hidup dalam dunia seperti itu. Matahari baru merayap naik ketika Bayu duduk di tepi sawahnya, mengamati hamparan padi yang semakin meranggas. Di sekelilingnya, petani lain juga mulai terlihat putus asa. Mereka saling berbicara dengan suara lirih, membahas kelangkaan pupuk yang semakin menjadi-jadi. Namun, yang paling membuat Bayu geram adalah kenyataan bahwa pupuk-pupuk itu masih ada, hanya saja, mereka yang seharusnya berhak mendapatkannya dipaksa membeli dengan harga selangit dari para tengkulak. Siang itu, Bayu memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia pergi menemui Pak Rahmat, seorang petani senior yang dikenal jujur dan sering berbicara belak-belakan soal masalah di desa. Di bawah rindangnya pohon mangga, Bayu duduk bersila di depan rumah Pak Rahmat. Lelaki tua itu menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Nak, pupuk itu tak hilang. Pupuk itu ditahan oleh mereka yang berkepentingan. Tengkulak, pengepul, bahkan orang-orang yang seharusnya mengurus distribusi. Mereka menjualnya ke orang-orang kaya, ke perkebunan besar. Sementara kita, dibiarkan merana." Bayu mengepalkan tangannya. Ia sudah menduga ada permainan kotor di balik ini, tapi mendengarnya langsung dari orang yang lebih berpengalaman membuatnya semakin yakin. Jadi, yang bisa beli pupuk subsidi itu hanya mereka yang punya koneksi dan uang lebih. Tanyanya, berusaha menahan amarah. Pak Rahmat mengangguk, dan kepala desa kita pun menutup mata. Ia tak mau melawan mereka yang lebih kuat. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Ia berpikir keras, mencari cara agar bisa mengungkap kebusukan ini. Jika hanya dirinya yang melawan, ia tahu tak akan ada yang berubah. Ia butuh orang-orang yang mau berjuang bersamanya. Tapi siapa? Sebagian besar petani di desanya sudah terlalu lelah dan takut untuk menentang mereka yang berkuasa. Ia tak bisa menyalahkan mereka, setiap hari mereka hanya berusaha bertahan hidup. Namun, Bayu tahu jika ia menyerah begitu saja, maka ketidakadilan ini akan terus berlangsung. Keesokan paginya, Bayu dan Iwan, sahabatnya sejak kecil, mulai bertanya kepada lebih banyak petani. Mereka berbicara dengan hati-hati, menyusun rencana agar bisa membongkar permainan licik ini. Beberapa petani mulai menunjukkan ketertarikan, terutama mereka yang sawahnya sudah diambang kehancuran. Namun, tak semua berani ikut serta. Beberapa hanya menundukkan kepala, takut jika mereka melawan, maka hidup mereka akan semakin sulit. Namun, semakin Bayu menggali informasi, semakin banyak hal mencurigakan yang ia temukan. Ada laporan bahwa pupuk bersubsidi dari desa mereka justru muncul di desa lain dengan harga yang jauh lebih mahal. Ada juga desas-desus tentang seorang pejabat di kecamatan yang diam-diam menerima setoran dari para tengkulak. Bayu merasa seperti berjalan di atas bara api, satu langkah salah, ia bisa terbakar. Tapi Bayu tak bisa mundur. Ia sudah melihat sendiri bagaimana ayahnya kehilangan harapan, bagaimana para petani lain perlahan menyerah. Ia tak bisa tinggal diam sementara mereka diperlakukan seperti ini. Kita harus mencari bukti, kata Bayu pada Iwan. Jika kita bisa menunjukkan pada semua orang apa yang sebenarnya terjadi, mungkin kita bisa mengguncang sistem ini. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar, menyusup ke gudang tempat pupuk-pupuk itu diduga ditimbun. Jika mereka bisa mendapatkan bukti yang cukup, mungkin keadilan masih bisa diperjuangkan.
Namun, mereka belum tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bahaya yang lebih besar telah menunggu dalam gelap. Siang itu, Bayu berdiri di depan balai desa, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Ia, bersama beberapa petani lain, datang dengan satu tujuan, menuntut kejelasan dari Kepala Desa Sukatani, Pak Lurah Wira. Setelah semua yang ia dengar dan lihat, ia tak bisa tinggal diam. Jika pupuk bersubsidi benar-benar dimanipulasi, maka kepala desa sebagai pemimpin harus bertanggung jawab. Tapi jauh di dalam hatinya, Bayu sudah menyiapkan diri untuk kekecewaan. Di dalam ruangan yang pengap, Pak Lurah duduk di balik meja kayu besar, senyumnya tipis tapi dingin. Bayu bisa mencium aroma ketidakpedulian dari raut wajahnya. "Jadi, kalian datang ke sini untuk apa?" tanyanya, seolah tak tahu masalah besar yang sedang menghancurkan desa ini. Pak Sarman, yang berdiri di sebelah Bayu, menghela napas sebelum berbicara. "Pak Lurah, kami ingin kejelasan. Mengapa pupuk bersubsidi di desa ini selalu cepat habis? Mengapa kami, para petani kecil yang seharusnya mendapat bagian, justru dipaksa membeli dengan harga tinggi?" Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kelelahan dan kemarahan yang ia pendam terlalu lama. Pak Lurah tertawa kecil, matanya menatap mereka dengan tatapan meremehkan. "Pak Sarman, Bayu, dan kalian semua. Pupuk itu terbatas. Pemerintah hanya mengirim sesuai kuota. Kalau sudah habis, ya habis. Itu bukan salah saya," katanya dengan santai. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, seolah tak ada masalah besar di hadapannya. Bayu melangkah maju, matanya menyala penuh amarah. "Kalau begitu, kenapa ada orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya dengan mudah? Kenapa ada tengkulak yang bisa menjual pupuk itu dengan harga tinggi, sementara kami yang punya kupon tidak kebagian?" Suaranya tegas, menuntut jawaban. Wajah Pak Lurah berubah sekilas, tapi ia cepat menguasai diri. "Kamu masih muda, Bayu. Jangan bicara sembarangan tanpa bukti," katanya, kali ini nadanya lebih tajam. "Tengkulak, pupuk yang dijual mahal, itu hanya gosip. Kalau kalian tidak dapat pupuk, mungkin kalian kurang berusaha. Harusnya datang lebih awal, lebih cepat. Jangan hanya mengeluh." Suasana ruangan mendadak panas. Beberapa petani mulai bergumam, sebagian terlihat ingin membantah, tapi takut. Bayu merasakan darahnya berdesir. Ia tahu ini bukan sekadar kelalaian atau ketidaktahuan. Ini adalah permainan yang disengaja, dan Pak Lurah terlibat di dalamnya. Saat mereka keluar dari balai desa dengan tangan hampa, Pak Sarman menepuk pundak Bayu. "Sudah kuduga," katanya lirih. "Kita tak akan mendapat bantuan dari orang seperti dia." Tapi Bayu tidak bisa menerima itu. Ia menggertakkan giginya, matanya menatap ke kejauhan. "Kalau mereka tidak mau bicara, kita akan cari cara lain. Kita akan cari bukti yang tak bisa mereka bantah." Malam itu, angin bertiup lemah membawa aroma tanah kering yang semakin menyayat hati. Bayu duduk bersila di balai pertemuan desa, bersama belasan petani lain yang wajahnya dipenuhi kelelahan. Cahaya lampu minyak berkerlap-kerlip, menciptakan bayangan samar di dinding bambu. Mereka berkumpul di sini bukan untuk berbincang santai, melainkan untuk membahas sesuatu yang lebih besar, perjuangan mereka melawan ketidakadilan. Pak Sarman membuka suara pertama. "Kita semua tahu ada yang tidak beres. Pupuk yang seharusnya kita dapatkan, lenyap begitu saja. Sementara tengkulak dan orang-orang tertentu bisa mendapatkannya dengan mudah." Suaranya berat, dipenuhi kegetiran. Semua orang mengangguk, tapi tak ada yang langsung berbicara. Mereka tahu betul risiko dari melawan sistem yang sudah lama mengakar. Bayu menatap wajah-wajah lelah di sekelilingnya. Ia bisa melihat ketakutan di mata mereka, tapi juga ada sedikit harapan. "Kita tidak bisa terus diam," katanya tegas. "Jika kita membiarkan ini, tahun depan kita akan menghadapi hal yang sama. Mungkin lebih buruk. Lahan kita akan terus kering, panen kita gagal, dan kita akan semakin miskin. Kita harus melawan." Seorang petani tua, Pak Jaya, menggeleng pelan. "Aku mengerti amarahmu, Bayu. Tapi bagaimana caranya? Kita ini hanya petani kecil. Jika kita melawan mereka yang berkuasa, kita bisa kehilangan segalanya. Mereka bisa mempersulit hidup kita lebih dari sekarang." Sunyi sejenak. Semua orang tahu Pak Jaya tidak salah. Kepala desa dan para tengkulak bukan orang sembarangan. Mereka punya koneksi, punya uang, bahkan bisa membuat seseorang menghilang dari desa jika dianggap terlalu berbahaya. Namun, Iwan,
Sahabat Bayu akhirnya bersuara. Tapi kalau kita terus diam, kita juga akan kehilangan segalanya, Pak Jaya. Kita akan kehilangan tanah kita, kehilangan pekerjaan kita, dan pada akhirnya, kita harus pergi dari desa ini seperti petani-petani lain yang sudah menyerah. Ucapan Iwan menggantung di udara. Beberapa petani mulai berpikir, mereka tidak ingin meninggalkan desa mereka, tanah yang telah mereka garap sejak kecil. Tapi untuk melawan, mereka butuh keberanian lebih. Bayu melihat kesempatan itu. Kita butuh bukti. Jika kita bisa menunjukkan pada pemerintah yang lebih tinggi bahwa pupuk ini ditimbun dan dijual dengan harga tinggi, mungkin kita bisa mengubah keadaan. Kita hanya perlu satu hal, keberanian untuk mengungkap kebenaran. Para petani saling berpandangan. Tak ada yang langsung setuju, tapi juga tak ada yang menolak. Mereka tahu, ini bukan hanya soal pupuk. Ini adalah pertarungan hidup dan mati untuk tanah mereka. Malam itu, benih perlawanan mulai tumbuh, kecil, tapi cukup untuk memberi harapan. Malam di desa Sukatani begitu gelap. Langit mendung menutupi bulan, membuat jalanan setapak di antara sawah hampir tak terlihat. Bayu dan Iwan berjalan perlahan, menahan napas setiap kali ranting kering berderak di bawah kaki mereka. Di belakang mereka, dua petani muda lainnya, Darto dan Rudi, mengikuti. Dengan langkah hati-hati, malam ini bukan malam biasa. Mereka tidak sedang berjalan pulang setelah bekerja di sawah. Mereka sedang menuju gudang penyimpanan pupuk, tempat yang diduga menjadi lokasi penimbunan. Gudang itu terletak di pinggiran desa, bersebelahan dengan sebuah kebun kosong. Dari kejauhan, mereka bisa melihat bangunan tua berdinding seng itu berdiri kokoh, dijaga oleh dua pria berjaket hitam yang duduk di bangku kayu. Sepasang lampu minyak di dekat mereka membuat wajah mereka terlihat garang, sorot mata mereka tajam, seperti sudah terbiasa menghadapi ancaman. Bayu menelan ludah, menyadari bahwa ini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Kita harus mencari jalan lain, bisik Iwan. Bayu mengangguk. Mereka berjalan memutar, melewati semak-semak tinggi di sisi belakang gudang. Darto menunjuk sebuah jendela kecil yang sedikit terbuka. Kita bisa masuk lewat sana, katanya lirih. Tanpa membuang waktu, Bayu merangkak mendekat, diikuti yang lain. Dengan hati-hati, ia mengintip ke dalam. Jantungnya berdegup kencang saat melihat deretan karung putih bertumpuk rapi di dalam. Labelnya jelas, pupuk bersubsidi. Namun, di beberapa karung, tulisan itu telah disobek dan diganti dengan label lain, membuatnya terlihat seperti pupuk non-subsidi. Bayu mengepalkan tangannya. Inilah bukti yang mereka butuhkan. Tapi sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bayu menahan napas. Dari sela-sela jendela, ia bisa melihat seorang pria berbadan besar masuk ke gudang, diikuti oleh seorang yang lebih kurus, mengenakan kemeja batik. Mata Bayu membelalak saat mengenali pria itu, Pak Lurah Wira. Kita harus cepat jual ini sebelum ada yang curiga, suara Pak Lurah terdengar jelas. Besok malam, pupuk ini dikirim ke kota. Kita dapat untung besar, dan tak ada satupun petani bodoh di desa ini yang bisa berbuat apa-apa. Kemarahan meledak dalam dada Bayu. Jadi benar, Pak Lurah bukan hanya membiarkan ini terjadi, tapi justru otak di balik semua ini. Ia ingin berteriak, ingin menerjang ke dalam dan menuntut keadilan, tapi Iwan menarik lengannya. Jangan gegabah, kita butuh bukti lebih kuat. Kalau kita ketahuan sekarang, kita bisa celaka. Bayu mengepalkan tinjunya, tapi ia tahu sahabatnya benar. Mereka harus berpikir lebih cerdas. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Video ini akan menjadi senjata mereka. Namun, di tengah proses merekam, sesuatu terjadi, kakinya menginjak ranting kering. Krak, suara itu bergema di keheningan malam. Bayu langsung membeku. Dari dalam gudang, Pak Lurah dan pria berbadan besar itu langsung menoleh ke arah jendela. Siapa di sana? Suara mereka menggema. Bayu menahan napas, matanya bertemu dengan mata Iwan. Mereka hanya punya beberapa detik sebelum semuanya berantakan. Lari, bisik Iwan dengan panik, dan tanpa berpikir dua kali, mereka semua berhamburan ke arah sawah, meninggalkan kegelapan malam yang kini berubah menjadi bahaya yang nyata. Bayu berlari secepat yang ia bisa, merasakan setiap helaan napasnya terasa membakar paru-paru. Iwan, Darto, dan Rudi berlari di belakangnya, menyelinap di antara batang padi yang mulai menguning. Dari kejauhan, suara teriakan Pak Lurah dan anak buahnya menggema di malam yang semakin pekat. Tangkap mereka,
Jangan biarkan mereka kabur. Suara itu disusul dengan langkah kaki berat yang mengejar dari arah gudang. Jantung Bayu berdegup keras saat mendengar suara anjing menggonggong. Mereka pasti membawa anjing pelacak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara otaknya bekerja keras mencari cara agar mereka bisa lolos ke sungai. Kita bisa bersembunyi di sana, bisiknya kepada Iwan, yang langsung mengangguk. Tanpa ragu, mereka mengubah arah, melompati pematang sawah yang licin. Kaki mereka berulang kali hampir terpeleset, tapi mereka tak bisa berhenti. Di belakang, para pengejar semakin dekat. Sesekali terdengar suara tembakan peringatan ke udara, membuat dada Bayu semakin sesak. Mereka benar-benar dalam bahaya. Begitu mereka mencapai sungai kecil di tepi desa, tanpa berpikir panjang Bayu langsung melompat ke dalamnya, membiarkan tubuhnya tenggelam ke dalam air yang dingin. Iwan, Darto, dan Rudi mengikuti, menahan napas sambil berpegangan pada akar pohon di pinggir sungai. Mereka harus tetap diam. Dari atas, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Mereka pasti ke sini. Suara kasar dari salah satu anak buah Pak Lurah membuat Bayu semakin menegang. Jantungnya berdebar kencang saat ia melihat bayangan mereka bergerak di atas tepian sungai. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Jika mereka tertangkap, bukan hanya bukti yang akan hilang, tapi nyawa mereka juga bisa dalam bahaya. Salah satu pria itu menyorotkan senter ke air, membuat Bayu semakin menekan tubuhnya ke dasar sungai. Ia hampir kehabisan napas, tapi ia tak boleh bergerak sedikit pun. Setelah beberapa menit yang terasa begitu panjang, suara langkah kaki mulai menjauh. Mereka pasti sudah kabur ke arah hutan. Kita cari di sana. Sejurus kemudian, suara mereka menghilang, meninggalkan Bayu dan teman-temannya yang masih bersembunyi di dalam air. Saat keadaan benar-benar sunyi, mereka perlahan muncul ke permukaan, terengah-engah. Bayu menatap teman-temannya yang masih ketakutan. Mereka selamat untuk saat ini. Namun, ia tahu, ini baru permulaan. Pak Lurah dan orang-orangnya pasti tidak akan tinggal diam. Dan sekarang, mereka harus segera mencari cara untuk membawa bukti yang mereka miliki ke tempat yang aman sebelum semuanya terlambat. Bayu dan teman-temannya masih terengah-engah di tepi sungai, tubuh mereka basah kuyup dan menggigil. Malam semakin larut, tapi mereka tahu tak bisa berlama-lama di sini. Kita harus pergi sebelum mereka kembali, bisik Iwan. Bayu mengangguk, tangannya masih menggenggam erat ponsel berisi rekaman penting itu. Ini satu-satunya bukti yang bisa menyelamatkan mereka dan para petani lainnya. Mereka mulai bergerak menyusuri tepi sungai, mencoba mencari jalan aman kembali ke desa. Namun, suara derap langkah di kejauhan membuat Bayu semakin waspada. Mereka masih mencari kita, gumam Rudi dengan napas berat. Bayu melirik ke arah persawahan di atas bukit. Kita harus melewati kebun pisang, dari sana kita bisa sampai ke rumah Pak Sarman tanpa terlihat, ujarnya. Tapi baru saja mereka hendak bergerak, suara gonggongan anjing kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Bayu menoleh ke belakang dan hatinya mencelos, sebuah senter menyapu area sungai, diikuti oleh beberapa pria berbadan besar. Di sana mereka, suara keras itu membuat mereka panik. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari sekuat tenaga ke arah kebun pisang, menerobos dedaunan yang basah. Bayu merasa tubuhnya semakin lelah, tapi ia tak boleh berhenti. Senter-senter di belakang mereka semakin mendekat, disertai suara ranting yang patah dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Tiba-tiba, Darto tersandung akar pohon dan jatuh keras ke tanah. Aduh, pekiknya tertahan. Bayu dan Iwan buru-buru menariknya berdiri, tapi mereka kehilangan beberapa detik yang sangat berharga. Saat mereka akhirnya kembali berlari, suara tembakan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Peluru menghantam batang pohon di dekat Bayu, membuatnya semakin panik. Mereka serius ingin membunuh kita, teriak Rudi. Adrenalin Bayu melonjak, ia tahu jika mereka tertangkap, mereka tidak akan sekadar dipukul atau diancam. Mereka bisa saja dihabisi di tempat, dan tak akan ada yang tahu apa yang terjadi. Di depan, kebun pisang mulai terbuka, memperlihatkan sebuah jalan setapak menuju desa. Cepat, kita hampir sampai, Iwan berteriak, tapi tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari sisi kanan mereka, salah satu anak buah Pak Lurah menghadang dengan sebatang kayu besar. Berhenti kalau kalian masih mau hidup, bentaknya. Bayu berhenti mendadak, matanya liar mencari celah untuk kabur. Tapi sebelum pria itu sempat bergerak lebih jauh, Rudi,
dengan keberanian yang entah datang dari mana, melompat dan menabraknya, membuat keduanya jatuh berguling ke tanah. "Pergi, aku tahan dia," teriaknya. "Tidak, Rudy." Bayu ingin menolong, tapi Iwan menariknya. "Kita tak bisa berhenti. Kalau kita tertangkap, semuanya sia-sia." Dengan berat hati, Bayu berlari lagi, meninggalkan Rudy yang masih berusaha melawan. Ia tahu mereka harus kembali untuknya nanti, tapi sekarang, yang terpenting adalah menyelamatkan bukti ini. Dan mereka harus sampai ke rumah Pak Sarman sebelum musuh-musuh mereka berhasil mengejar. Bayu, Iwan, dan Darto berlari tanpa henti melewati gang-gang kecil di desa. Napas mereka tersengal, dada mereka seakan-akan meledak, tapi mereka tak bisa berhenti. Rumah Pak Sarman hanya beberapa ratus meter lagi, dan mereka harus sampai ke sana sebelum pengejar mereka menemukan mereka lebih dulu. Di kejauhan, gonggongan anjing masih terdengar, diikuti teriakan orang-orang yang masih mencari mereka. Saat mereka hampir mencapai rumah Pak Sarman, Bayu menoleh ke belakang dan hatinya mencelos. Di ujung jalan, terlihat dua pria berjaket hitam berjalan cepat ke arah mereka, membawa tongkat kayu di tangan. "Cepat, mereka melihat kita," seru Iwan dengan suara panik. Tanpa ragu, mereka melompati pagar kayu kecil dan masuk ke halaman belakang rumah Pak Sarman. Pak Sarman yang sudah menunggu di depan rumah langsung membukakan pintu. "Cepat masuk," bisiknya dengan cemas. Begitu mereka masuk, Pak Sarman langsung mengunci pintu dan memadamkan lampu. Suasana di dalam rumah menjadi gelap gulita, hanya diterangi cahaya samar dari bulan di luar jendela. Bayu terengah-engah sambil merogoh saku bajunya. Ia mengeluarkan ponsel yang masih menyala, bukti rekaman masih tersimpan dengan aman. "Kami berhasil, Pak," suaranya bergetar. "Kami melihat sendiri Pak Lurah dan orang-orangnya menimbun pupuk. Kami punya rekamannya." Pak Sarman menatap layar ponsel itu dengan mata berkilat. "Bagus, Nak. Dengan ini, kita bisa melaporkan mereka ke pihak berwenang," katanya penuh harapan. Tapi sebelum mereka bisa bernapas lega, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Seseorang mengetuk pintu keras-keras. "Dengar, kami tahu kalian ada di dalam. Serahkan diri kalian, atau kami akan masuk dengan paksa." Suara keras dari luar terdengar mengancam. Bayu merasakan tubuhnya membeku. Mereka benar-benar sudah terpojok. Pak Sarman menatap mereka dengan serius. "Kalian harus keluar dari sini. Kalau mereka menemukan bukti ini, kita semua dalam bahaya," katanya dengan nada mendesak. Ia lalu mengambil sebuah kain dan membungkus ponsel Bayu dengan cepat. "Pergilah lewat pintu belakang, aku akan mengalihkan perhatian mereka." Bayu ingin menolak, tapi ia tahu ini satu-satunya cara. Dengan hati berat, ia menggenggam ponsel itu erat dan mengikuti Iwan serta Darto keluar lewat pintu belakang. Saat mereka menyelinap ke dalam kegelapan malam, mereka bisa mendengar suara Pak Sarman membuka pintu depan. "Apa yang kalian inginkan di rumahku malam-malam begini?" Suaranya terdengar tegas. Bayu tak berani menoleh ke belakang. Ia hanya tahu satu hal, mereka harus menyelamatkan bukti ini, bagaimanapun caranya. Jika gagal, kebenaran akan terkubur selamanya, dan mereka mungkin tak akan pernah mendapatkan keadilan. Langit malam semakin kelam saat Bayu, Iwan, dan Darto berlari menuju hutan di luar desa. Setiap langkah mereka terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka menahan mereka untuk terus maju. Bayu memegang erat ponsel yang berisi rekaman bukti, hatinya berdebar tak karuan. Mereka hanya memiliki satu kesempatan. Jika mereka sampai terlambat atau tertangkap, kebenaran yang mereka usahakan akan hilang begitu saja. Mereka berhenti sejenak di balik semak-semak untuk menarik napas. "Kemana kita sekarang?" tanya Darto, suaranya penuh kecemasan. "Ke kantor polisi," jawab Bayu tanpa ragu, meski hatinya dipenuhi keraguan. Mereka tidak bisa kembali ke desa sekarang. Jika Pak Lurah atau anak buahnya menemukan mereka, tidak hanya mereka yang terancam, tetapi juga keselamatan Pak Sarman dan semua petani yang tergantung pada pupuk bersubsidi. Pak Sarman pasti dalam bahaya, Iwan menggumam, matanya mengarah ke jalan yang mereka tinggalkan. "Kita harus lakukan ini dengan cepat, atau semuanya akan sia-sia." Bayu menatap sahabatnya dengan tajam. "Kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak bisa buktikan ini sekarang, Pak Lurah dan para tengkulak itu akan terus menguasai desa kita." Mereka melangkah lebih cepat, menyusuri jalan setapak yang mengarah keluar desa. Keringat membasahi tubuh mereka, dan angin malam terasa semakin menusuk. Di kejauhan,
Lampu kendaraan mulai terlihat, menandakan bahwa mereka sudah dekat dengan jalan raya utama. Bayu berharap, polisi yang mereka tuju masih ada di kantor dan siap untuk mendengarkan laporan mereka. Namun, saat mereka hampir sampai, tiba-tiba sebuah mobil melintas dengan kecepatan tinggi, disusul oleh suara pelan sebuah sepeda motor. Bayu menoleh ke arah Iwan. "Itu mereka," serunya, jantungnya berpacu cepat. Tak lama kemudian, mobil yang mereka lihat berhenti di depan mereka. Pintu terbuka, dan dua orang pria berjaket hitam keluar, wajah mereka tertutup dengan masker. Bayu dan Iwan membeku. Mereka tahu, ini adalah orang-orang suruhan Pak Lurah. "Lari!" teriak Bayu, tapi sudah terlambat. Salah satu pria itu sudah menarik senapan kecil dari dalam mobil dan mengarahkannya ke arah mereka. "Jangan lari," katanya dengan suara berat. "Kami hanya ingin memastikan kalian tidak mengganggu pekerjaan kami." Bayu menatap pria itu dengan mata penuh amarah, tetapi ia tahu mereka terpojok. Iwan berbisik, "Kita harus berpura-pura menyerah. Ini satu-satunya cara kita bisa hidup." Bayu merasakan tubuhnya kaku. "Tidak, kita punya bukti," katanya keras, kemudian dengan cepat mengeluarkan ponsel dari dalam saku jaketnya. "Ini yang akan menghancurkan kalian." Saat pria itu mengarahkan senapan ke Bayu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah suara keras menggelegar dari arah belakang mereka, disertai dengan suara mobil berhenti mendadak. "Lepaskan mereka!" teriak seseorang dari kejauhan. Bayu dan Iwan berpaling, melihat dua polisi yang sudah berdiri tegak, membawa senjata mereka terarah ke arah pria berjaket hitam itu. "Saya sudah menerima laporan tentang kegiatan ilegal di desa ini," kata polisi yang lebih tua dengan nada tegas. "Kami tidak akan membiarkan kalian lolos." Bayu terdiam, lega, namun juga penuh kekhawatiran. Polisi itu mengarahkannya untuk menyerahkan ponsel dengan bukti yang sudah mereka kumpulkan. Dengan langkah penuh harap, Bayu memberikan ponsel itu kepada polisi, yang kemudian mengarahkan mereka ke mobil patroli. Namun, Bayu tahu, ini bukan akhir dari perjuangan mereka, ini baru saja dimulai.